untuk lagu seterusnya kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tiada yang dapat memisahkan kita. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagu pembuka kita. Kita ada lagu tema, kita nyanyikan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap
Untuk saat ini kita persilakan Mira untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih penyertaan Engkau sehingga kami dapat bersama di dalam ruangan maya pada petang ini untuk program 10 hari berdoa. Ya Bapa kami mohon supaya Engkau memberkati pembicara kami untuk malam pertama ini, Pastor Chantin Loy yang akan memberikan pelajaran yang pertama yang bertajuk Abide in Me. Biarlah Roh Kudus-Mu dan malaikat-Mu menyertai hamba-Mu untuk memberikan firman ini sesuai dengan kehendak Engkau. Ya Bapak, kami mohon juga Engkau menyertai setiap satu kami yang bergabung di sini. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan pada petang ini. Kami menjemput Engkau turut hadir dalam ruangan maya ini agar program 10 hari berdoa ini, khususnya untuk hari pertama ini, berjalan sesuai dengan kehendak Engkau dan menjadi berkat kepada setiap satu kami yang bergabung di sini. Ya Bapak, ampunilah setiap dosa kami supaya kami layak di hadapan Engkau. Inilah doa kami serahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Thank you Mira sudah pimpin kita dalam doa pembuka sebentar tadi. Oke, untuk seterusnya kita akan mendengarkan special song yang akan disampaikan oleh Nelvi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Amin. Terima kasih Nelbik atas perkongsian lagu special song tadi. Jadi sebelum kita mendengarkan khotbah ataupun firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Chan Tin Loy, saya akan serahkan masa ini kepada Pastor Ray terlebih dahulu. Baik, selamat petang semua. Saya harap suara saya kedengaran dengan jelas. Terima kasih karena dapat bersama dan bergabung dalam program 10 hari berdoa grup EYUPSI. Selamat datang bagi semua yang bersama-sama. Dan terutama sekali kepada para pastor yang bersama dan juga pembicara kita, Pastor Chan. Saya ingin memberikan sedikit pengenalan kepada dia. Nama dia adalah Pastor Chan Tin Loy. Dia mulai pelayanan pada tahun 2013 dan tugas dia sekarang adalah sebagai Youth Director, Communication, Chaplaincy, dan juga Center of Influence Director. Jadi itulah sedikit pengenalan untuk pembicara kita
pada malam ini. Jadi waktu ini dan tempat ini saya serahkan kepada Pastor Chad. Oh, shalom. Selamat petang semua. Harap semua dalam keadaan baik dan sentiasa ceria dalam kamu menghadapi tahun baru, baru dalam 8 hari. 8 hari dalam kita menjelajah tahun 2025. Dan saya harap semua impian kamu pada tahun yang lepas dapat dicapai dengan baik. Dan juga yang belum dicapai pada tahun lepas, kita carry forward kepada tahun ini. Oke, jadi eh saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertajuk Abide in Me ataupun tinggal di dalam aku. So, saya sudah tanya kepada Pastor Ray, uh, dia katakan gunakan bahasa Pastor. Saya akan gunakan bahasa supaya lebih mudah difahami semua kita. Oke, jadi saya harap kamu dapat tengok saya punya slide. Oke, jadi Abide in Me. Apabila kita mendengar topik ini, sesuatu yang satu panggilan daripada Tuhan sebenarnya untuk semua kita. Tidak kira yang lelaki, yang perempuan, yang berusia pun, ataupun yang muda pun. Satu panggilan daripada Tuhan untuk setiap kita saat ini adalah untuk tinggal di dalam Tuhan. Yaitu tema kita keseluruhannya untuk 10 hari ini adalah jika engkau berdoa, ataupun apabila engkau berdoa, when you pray. Maksudnya tadi apabila engkau berdoa, engkau harus tinggal di dalam Tuhan. Engkau itu memiliki, ataupun semua kita memiliki satu panggilan daripada Tuhan. Pertama pada petang ini adalah untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Saya mulakan dengan uh, ayat di dalam buku Yohanes 15 ayat kelima yang mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini mengingatkan kita satu cerita mengenai seorang pendeta. uh, yang tidak diberitahu di mana tempat itu, tapi apabila saya baca cerita ini, ya cerita pada hari pertama, kalau kamu udah go through the material, dia katakan fokus tempat ini adalah di tempat yang sejuk. Kemungkinan di barat, ya di tempat barat. Dan apabila pendeta ini dihantar untuk melayani di tempat itu, sebab pendeta akan selepas mereka habis belajar, habis training, mereka akan dihantar ke tempat ataupun ke daerah ataupun ke gereja-gereja yang memerlukan pelayanan mereka. Jadi apabila pendeta ini dihantar ke tempat itu, jadi bila dia tiba di tempat itu, ya dia boleh kira berapa orang yang mau sembahyang di sana, yang turun ke gereja. Paling banyak pun 40 orang dia kata. Kadang-kadang dalam 12 orang, 13 orang, kadang-kadang 20 orang dalam jumlah yang begitu yang turun ke gereja. Sangat menyedihkan. Sampailah dia bertanya, siapa yang akan berkhotbah? Dan satu orang perempuan yang tua datang kepada dia. Kami sudah bayar perpuluhan, dia kata. Kami sudah bagi perpuluhan. Jadi yang berdoa, yang berkhotbah itu adalah kamu, dia kata. Jadi dia berkhotbah. Apabila dia sudah berkhotbah, dia rasa macam ada kekurangan dalam diri dia. Dan dia sebutkan satu firman Tuhan, dia katakan, untuk kita terus kekal dalam Tuhan, untuk kita terus beriman pada Tuhan, berdoalah pada Tuhan. Itu dia kata, tinggal di dalam Tuhan. Itu khotbah dia pada masa itu. Jadi, walaupun pendeta mengkhotbahkan firman Tuhan sedemikian, dia merasakan satu kehilangan dalam hidup dia. Sampaikan dia beritahu kepada istri dia katakan, lebih bagus kita pindah dari tempat ini. Saya rasa saya tidak ada semangat untuk melayani di sini. So, orang tidak ada datang ke gereja, orang tidak mau bekerja sama, itu dalam pikiran dia. Jadi, setelah dia meluahkan rasa sedemikian kepada istri dia, terus istri dia mengingatkan kepada dia, kamu ingat apa yang kamu khotbahkan sebentar tadi? Dia katakan, adalah untuk kamu tinggal dalam Tuhan, untuk kamu kekal dalam pelayanan, untuk kamu terus berdoa pada Tuhan. Jadi jangan putus. Dia sudah mendengar pada itu, disitulah dia sadar bahwa apabila tinggal di dalam Tuhan, sebesar macam mana pun cabaran, nanti kita akan lihat dengan lebih jelas. Sebesar macam mana pun cabaran, kita akan dapat tumbangkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi,
panggilan daripada Tuhan bukan hanya untuk pastor itu tadi, tapi juga untuk semua kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, tinggal di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Karena apabila kita tinggal di dalam Tuhan, seterusnya dia menerangkan di penghujungnya, kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apabila kita melihat apakah makna daripada perkataan abide ataupun tinggal, di sini memberitahu kita kepada perkataan Greek yang bermakna ataupun yang daripada perkataan asal abide ini adalah menon, yang bermakna ataupun meno, dan memberi makna adalah abide pertama, kedua remain, ketiga stand, keempat stay. Maksudnya tadi di sini tinggal di dalam itu, kekal di dalam itu, berdiri ataupun terus berada di sana selama-lamanya. Maksudnya di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan selama-lamanya. Boleh juga digunakan kekallah di dalam Tuhan itu selama-lamanya dalam hidup kamu. Kekal dalam pelayanan kamu. Kekal di dalam kesungguh-sungguhan dalam imanmu. Dan juga berdiri teguh untuk imanmu. Jadi itu perkataan meno. Kalau kita lihat di dalam perkataan asalnya, dalam perkataan Greek. Yang tajuk kita hari ini kekal ataupun tinggal di dalam Tuhan. Jadi apa makna? Kalau kita lihat perkataan ini, tinggallah di dalam aku, di dalam Yohanes 15, 4 hingga 8. Beberapa kali, 4 ataupun sebanyak 3 kali Yesus mengulangkan perkataan ini. Kalau kita lihat di dalam budaya orang Israel, apabila perkataan itu diulang sampai 3 kali, dia boleh dikatakan itu sangat penting, ya, sangat penting dan harus diutamakan. Ketiga, Yesus memberikan firman-Nya bahwa jika kita tetap di dalam Dia, apapun kita minta, itu dilakukan. Tidak ada keraguan. Itu adalah jaminan 100% untuk apa? Mendapatkannya. Jadi bagi Tuhan, Dia mau adalah kita kekal di dalam Dia. Dan kekal itu bukan sekali dia sebut, tapi 3 kali disebut di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga ke 8. Diulangnya 3 kali kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya pada masa itu. Dan bukan hanya kepada murid-murid Yesus pada zaman tersebut, tapi juga kepada setiap kita, anak-anak muda. Tidak kira dimanapun kita berada, di mana panggilan Tuhan untuk kita kekal, untuk kita tinggal di dalam Dia. Jadi, di dalam buku Ellen G. White mengatakan Christian Service, halaman 262. Bukan kemampuan yang Anda miliki sekarang. Ini juga yang dia sebutkan di dalam khutbahnya. Atau yang akan Anda miliki, yang akan memberi Anda keberhasilan. Itu adalah apa yang Tuhan dapat lakukan untuk Anda. Kita perlu memiliki keyakinan yang jauh lebih sedikit daripada apa yang dapat manusia lakukan. Dan jauh lebih percaya apa yang dapat Tuhan ataupun Allah dapat lakukan untuk setiap jiwa yang percaya. Jadi kadang-kadang kita hanya bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ini yang dimaksudkan oleh Ellen G. White dalam buku Christian Service. Dia katakan kita terlalu bergantung pada diri kita, pada kekuatan kita, pada kebijaksanaan kita untuk kita lakukan semua benar. Kadang-kadang kita katakan Tuhan hanya memberkati plan saya. Tapi kita tidak minta daripada Tuhan untuk memberikan kita pengetahuan, untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kebolehan untuk melakukan itu. Kita tidak minta, tapi kadang-kadang God bless my plan. On itu kadang-kadang kita minta. Kita sudah rancang semua. Yang paling penting sekarang kita minta Tuhan memberkati. Bukan hanya kita minta Tuhan memberkati, itu penting. Tuhan memberkati plan kita, Tuhan memberkati rancangan kita, penting. Tetapi jangan lupa untuk memiliki satu pergaulan yang erat. Bagaimanapun panjang lancarnya plan kita, bagaimana luas ataupun terperinci plan kita lakukan itu untuk pelayanan, untuk kehidupan kita secara pribadi, dalam pekerjaan kita. Tapi kalau kita lupa untuk membawa Tuhan, menjemput Tuhan, memiliki hubungan secara pribadi dengan kita, ianya adalah useless. Jadi, dia katakan bukan kemampuan yang Anda miliki sekarang, atau yang Anda miliki daripada harta benda dan segalanya, ianya tidak memberikan apa-apa kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Maksudnya tidak tinggal sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Jadi di sini kita melihat di dalam 10 hari berdoa kita, di sini kita melihat bahwa doa adalah rahasia kekuatan rohani. Untuk kita kuat, kita harus berdoa. Jangan kurang berdoa.
Walaupun, oh, sudah laju kami mendengar mengenai khotbah berdoa dan terus berdoa, Pastor. Tapi bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kedua adalah doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan. Itu menurut prayer ataupun buku doa, halaman 272. Doa memberikan kita akses pada perbandaran surga Allah yang tak terbatas. Itu menurut kebahagiaan sejati. Jadi di sini melihat kepada kita bahwa apabila kita berdoa, tadi kekuatan. Sekarang untuk memberikan kita sumber kekuatan, untuk memberikan kita sumber segala yang kita miliki adalah kepada Tuhan. Jikalau kita tidak memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan, tidak memiliki pergaulan dengan Tuhan, maksudnya tinggal adalah memiliki pergaulan dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pergaulan dengan Tuhan, kita tidak akan kemana-mana. Jadi doa juga adalah senjata yang paling berkesan untuk melawan apa? Serangan setan. Iblis, kalau kita melihat di dalam buku 1 Petrus, di dalam buku Petrus dia mengatakan, iblis itu berjalan seperti singa yang sedia untuk menerkam setiap orang yang percaya, yang setiap orang yang tidak bersedia, yang setiap orang tidak memiliki perisai daripada Tuhan, dia akan terkam, dia akan coba tangkap kamu, jikalau kita tidak memiliki Tuhan, jikalau kita tidak berdoa pada Tuhan dan tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa perisai iman kita, begitu mudah iblis mengalahkan kita. Tapi dikatakan doa adalah senjata yang paling apa? Berkesan untuk melawan serangan setan. Seterusnya, buku Matius 18 ayat 19 hingga 20. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat untuk meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab apa? Di mana ada dua, tiga orang berkumpul di dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Itu janji Tuhan, itu janji Yesus sendiri. Karena Yesus tidak memandang berapa ramai pun dengan kamu berdoa masa itu, asalkan ada kamu sendiri, adanya orang lain dengan kamu, Tuhan katakan saya menyertai kamu. Siapa lagi? Kamu dengan saya harus berdoa. Dia tidak mengira. Kamu jangan menunggu sampai penuh gereja baru kamu mau berdoa. Jangan sampai kamu menunggu sampai gereja itu overload sudah sampai keluar baru berdoa. Ini tidak akan berhasil. Jadi di sini kita melihat. Jadi bukan jika 200 ataupun 300 sepakat meminta, tetapi dia katakan apa? Jika dua ataupun tiga orang meminta dalam doa untuk sesuatu yang disetujui dalam kesatuan. Dan itu bukan aku melakukannya, tapi jelas bahwa aku akan melakukannya. Itu yang Tuhan katakan. Jadi itu mengingatkan kita cerita kepada pendeta itu tadi. Apabila dia melihat gereja itu kosong, setiap sabat paling-paling 10 hingga 20 orang datang, hati seorang pendeta ini, seperti pendeta yang ada dalam Zoom ini juga, apabila dia melihat begitu saja orang yang datang pergi gereja, dan juga pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Apabila dia melihat anggota yang begitu saja datang, sabat kemarin begitu itulah wajah yang datang, sabat yang akan datang itulah wajah akan datang, sabat yang depan lagi, tahun yang depan, itu saja tidak perubahan, pendeta pun tidak ada semangat mau melayani. Jadi, yang terjadi kepada pastor ini tadi yang saya ceritakan pada awalnya, dia katakan, jikalau kita memohon pada Tuhan, jangan alang-alang, memohon sungguh-sungguh, dia kata, berdoa bersungguh-sungguh. Jadi dia ingat khotbah dia kembali apabila dia ditegur oleh istri dia sendiri. Dia berdoa bersungguh-sungguh, bukan hanya dia sendiri, tapi dia membawa setiap orang sisa yang masih di gereja. Orang yang masih setia ke gereja, dia katakan, mari kita berdoa supaya ramai orang turun ke gereja, supaya orang boleh mengenali kebenaran. Kamu tahu, dalam beberapa bulan selepas itu, di ujung tahun, gereja itu penuh. Lebih 100 orang datang ke gereja. Daripada 2 hingga 30 orang, maksimum 40 orang yang datang sebelum itu, sekarang boleh 120 orang. Saya percaya mujizat sebegitu bukan hanya terjadi di tempat pendeta itu melayani, tapi juga terjadi di mana-mana. Kalau ada kesungguh-sungguhan, bukan hanya pendeta, tetapi ketua gereja, tapi juga pemimpin gereja, tetapi juga para belia terutamanya. Untuk kita mengumpulkan orang, untuk kita memanggil orang pergi kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan juga untuk menyembah Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan perkataan Inggris, it's impossible to do it.
with our own strength. Kalau tidak Tuhan yang menyentuh hati orang, kalau tidak ada Tuhan yang menjamah hati orang dengan Roh Kudus, orang itu tidak mudah hadir. Jadi di situ melihat kepada kita. Dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, ianya tidak boleh sepenuhnya bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tapi bergantung pada siapa? Kekuatan Tuhan. Oleh itu, tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan yang tepat. Kita harus berdoa dan bekerja. Dan Allah akan memberikan hasil seperti yang Dia janjikan kepada kita. Jadi itu yang pastor ini beritahu kepada umatnya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, bukan pilihan yang tepat. Apabila kita melihat keadaan sedemikian, keadaan kehidupan kita sedemikian, kita aja santai saja, tidak apalah, biar aja begitu. Tapi startlah dengan doa, minta pada Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberkati usaha kita. Seterusnya, dia katakan, Allah akan memberikan hasil seperti yang Dia janjikan. Kalau doa kita itu sungguh-sungguh, Tuhan pasti jawab. Sebagaimana seorang ibu ataupun bapak yang melihat keperluan seorang anak dia, sejahat-jahat bagaimanapun bapak itu, sejahat bagaimanapun bapak ataupun ibu itu, apabila dia melihat keperluan, apabila anak itu memohon pada dia, sudah pasti dia akan coba mempertimbangkan sebaik mungkin. Bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk keperluan anak-anak dia. Jadi, beberapa orang wanita datang setiap pagi. Ini cerita pada pendeta itu ya. Setiap pagi wanita-wanita itu datang untuk berdoa memohon Roh Kudus, pertumbuhan gereja, keluarga, kota, rencana Tuhan bagi gereja mereka. Dan 3 bulan kemudian gereja itu dihadiri berapa? 120 orang. Puji Tuhan. Saya percaya, apabila kita membawa Tuhan dalam rencana kita, dalam plan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam pelayanan kita, mungkin lebih besar daripada ini kejayaan kita. Jadi, bawalah Tuhan selalu dalam setiap perancangan, setiap kehidupan kita, setiap langkah kita. Jadi yang terakhir, anak-anak muda, Tuhan memanggil kita untuk terus tinggal apa? Di dalam Dia. Berdoa tanpa henti, tidak pernah putus asa, dan juga berjalan bersama Dia. Itu yang pertama. Itu yang kita dapat lihat daripada tinggal di dalam Tuhan. Di mana Tuhan memanggil kita untuk terus kekal di dalam iman kita, untuk terus berjalan bersama Tuhan, untuk kita terus setia dalam iman kita. Dan juga berdoa tanpa putus asa. Mungkin doa kamu pada tahun lepas tidak Tuhan jawab. Jangan berhenti berdoa pada tahun ini. Karena diberi Tuhan peluang untuk kita terus setia pada Tuhan, untuk kita terus memanggil Tuhan. Kedua, Tuhan mengundang setiap kita untuk apa? Untuk tinggal di dalam Dia. Dan setiap kita harus mengundangnya ataupun menjemput Dia tinggal di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu adalah satu-satunya sumber kekuatan sejati untuk setiap Anda dan juga keselamatan setiap kita di sini. Jadi kalau kita tidak menjemput Tuhan tinggal dengan kita selama ini, beritahu kepada diri kita, sebut nama kita, letak tangan tangan kita di bahu kita sendiri, di dada kita sendiri, beritahu saudara ataupun sebut nama saya. Mungkin kamu sebut nama kamu sendiri saat ini, saudara, ataupun kamu kata saudari, kamu katakan Pastor Chan, kamu katakan tinggallah di dalam hati saya. Tuhan Yesus tinggallah di dalam hati saya ini Tuhan. Tinggallah dalam kehidupan. Saya sudah buka hati, saya sudah buka pikiran saya. Untuk Tuhan tinggal di dalam hidup kamu. Supaya apa? Supaya kamu memiliki kekuatan. Bukan hanya kekuatan dari dalam segi rohani. Tapi kekuatan untuk menempuhi setiap cabaran dalam hidup kita. Saya percaya dalam kehidupan seorang pelajar bukan mudah. Cabaran dalam keluarga, cabaran dalam kamu menduduki peperiksaan, mungkin juga cabaran dalam hubungan yang ada dengan kamu sekarang, cabaran dalam kehidupan masing-masing, dari segi ekonomi, dari segi pendapatan, bukan mudah menjadi seorang pelajar. Setiap kita, kadang-kadang sudah ada melalui zaman itu, yang belum melalui zaman itu, oleh itu memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, selama dikatakan, selama Anda terhubung dengan Allah, setan tidak memiliki kuasa atas Anda. Kristus di dalam Anda dan Anda di dalam Dia adalah satu-satunya jalan menuju apa? Pertumbuhan dan keberhasilan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi tinggallah di dalam Tuhan. Jikalau kamu berdoa, kamu akan tinggal
di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Jadi untuk sekarang ini, sebelum pastor melayangkan doa khas, kita akan menyanyikan dahulu lagu penutup kita, yaitu lagu tema kita, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada Tuhan di atas message, di atas pekabaran yang kami dengar pada petang ini. Mengingatkan kami Tuhan bahwa di dalam Tuhan kami memiliki kekuatan. Kami harus tinggal di dalam Tuhan. Kami harus kekal di dalam iman kami pada Tuhan. Walaupun banyak cabaran yang kami hadapi Tuhan sebagai seorang pemuda. Tapi kami percaya dengan kekuatan, dengan pimpinan Tuhan,
akan membawa kami terus kekal di dalam Tuhan. Terus tinggal dan terus berjalan bersama Tuhan. Minta Tuhan menuangkan Roh Kudus Engkau Tuhan, agar berserta dengan semua anak-anak muda yang di ruangan Zoom saat ini Tuhan. Agar mereka diberi kekuatan dari surga untuk mereka terus menjadi sinar terang dimanapun mereka berada. Oleh itu Tuhan, kami berdoa pada petang ini khususnya kepada setiap para pelajar UPSI yang sedang ataupun yang akan mengambil peperiksaan Tuhan. Kami berdoa bukan hanya untuk kesehatan mereka, tapi juga untuk kebijaksanaan mereka Tuhan, untuk Tuhan memberkati mereka dengan akal pikiran yang tajam, agar setiap apa yang telah mereka pelajari dapat mereka ingat dengan baik Tuhan, agar dengan result yang mereka dapat nanti akan mengingatkan mereka kembali bahwa Tuhanlah yang utama, yang bukan hanya memberi kekuatan, yang bukan hanya memberi kesehatan, tapi juga memberikan kebijaksanaan dan berkat-berkat surgawi kepada mereka. Tuhan, saat ini juga kami berdoa kepada uh, untuk setiap keluarga UPSI yang ada di sana Tuhan, setiap para pelajar yang datang sama ada dari Sabah, Sarawak, dari Semenanjung, agar mereka terus bersatu, terus berkumpul di satu tempat untuk mereka menyembah Tuhan. Walaupun mereka ada cabaran untuk mencari bangunan yang disewa bagi mereka menyembah Tuhan, bagi mereka sama-sama worship pada hari Sabat. Kami berdoa agar cabaran yang baik ini, masalah yang baik ini Tuhan dapat diselesaikan dengan segera, agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan ditinggikan, dan dapat menguatkan lagi iman anak-anak muda kami yang berada di UPSI saat ini Tuhan, agar mereka dapat bersatu dalam menyembah Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap para pendeta, setiap para pemimpin yang melayani di Malaysia, agar Tuhan memberkati bersama dengan mereka, agar setiap pelayanan mereka lakukan membawa 1.000 makna kepada setiap yang mereka layani, terutamanya kepada anak-anak Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa khususnya untuk semua pembicara kami pada 10 hari berdoa. Esok harinya dimulakan dengan Pastor uh, Tan Wee Siong dan juga pendeta-pendeta yang lain sampai kepada penutupnya. Kami berdoa agar semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati para speaker kami agar mereka dapat membawa pekabaran juga pada setiap hari kepada setiap anak-anak muda kami. Dengarkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Amin.